anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Gerindra, Bung Yamin, menggelar sosialisasi di Desa Kepandean. Acara ini dihadiri oleh warga setempat, relawan, dan simpatisan Gerindra untuk memperkenalkan visi dan misi Bung Yamin sebagai calon legislatif. Acara dimulai pukul 9 WIB dengan suasana yang penuh antusiasme. Penduduk Desa Kepandean berkumpul di salah satu rumah relawan untuk mendengarkan sambutan dari Bung Yamin. Dalam sambutannya, Bung Yamin menyoroti berbagai isu penting yang menjadi fokusnya jika terpilih menjadi anggota DPR RI, seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pendidikan. Jadi saya senang sekali bisa ketemu dengan Ibu dan Bapak. Saya sendiri harapannya masuk ke Gerindra itu karena hanya di programnya Prabowo itu kita mau kembalikan undang-undang kembali ke Undang-Undang 45 yang aslinya. Gampangnya gini, itu dulu yang bikin kita kuat dan merdeka gitu. Sekarang dirubah-rubah, kita seolah-olah merdeka, tapi secara ekonomi kita merdeka nggak Pak? Bu, enggak. Alhamdulillah dengan Jokowi bergabung dengan Prabowo, banyak negara yang merasa ini saatnya Indonesia menuju Indonesia emas. Kemarin itu Jokowi banyak membangun infrastruktur, nah sekarang infrastruktur jadi, kekayaan alam ada, yang kurang apa nih? Sumber daya manusianya mau ditingkatkan gitu. Padahal ada peluang emas seperti pendidikan lewat internet. Pendidikan itu diakses langsung dari rumah, belajar 2 jam sehari, kerjain tugas 2 jam, jadi juga gitu. Nggak harus selalu lewat kuliah yang resmi gitu. Yang penting pendidikannya, kalau pendidikannya pintar, SDM-nya bagus, bisa mengolah negaranya dengan baik, dan akhirnya kita menuju Indonesia emasnya tuh rame-rame gitu. Setelah sambutan, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau aspirasi dari relawan dan warga. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan Bung Yamin, menyampaikan pertanyaan, dan memberikan masukan terkait kebutuhan dan harapan mereka terhadap perwakilan di tingkat legislatif. Yang saya tanyakan pada hari ini, nanti apabila Pak Yamin jadi, karena yang saya alami mengenai masalah bantuan sosial ini di negara kita itu belum rata semua Pak. Sedangkan contohnya diri saya sendiri, selama beberapa tahun beberapa presiden mulai dari lensanya Pak Soeharto sampai sekarang Pak, saya belum pernah menyentuh bantuan apapun. Iya. Dari BLT tidak, dari sembako, dari bantuan bensin larang itu kan ada Pak. Yeah. Dari bantuan apa itu namanya corona ada kan? Saya sama sekali Pak. Jadi saya mohon nanti apabila Bapak dari Allah menjadi anggota dewan, tolonglah diperjuangkan biar sama rata dan ada tebang pilih. Saya sama sekali Pak. Padahal ini saya keluarga paling miskin di Kepandean. Istri saya pun nggak bisa melihat Pak. Kalau Bapak tahu, istri saya itu nggak bisa melihat apa-apa. Tapi pemerintah desa nggak ada yang memikirkan bahwa tidak pernah menerima bantuan sama sekali. Kalau bantuan itu sebetulnya ada banyak gitu Pak. Dari BPJS itu ada, dari Kartu Indonesia Sehat itu ada, dari ya berbagai macam gitu, itu ada sebetulnya gitu. Besok Bu, Pak, kalau pilih caleg DPRD, terutama DPRD ya, yang langsung bersentuhan di sini gitu, pilih yang kira-kira udah pasti bakal menang gitu. Jadi yang menjadi perhatian pemilih-pemilih mereka dulu gitu. Makanya saya bilang ini bagus nih Bapak dan Ibu sekarang di sini ketemu dengan partai yang potensi besar untuk menang gitu. Jadi Pak, mungkin itu kepala desanya dari partai yang kemarin itu yang menang Pak, Bapak nggak ikut di tim itu Pak.
Iya, jadi Bapak mungkin nggak DPP jadi nggak kedata gitu loh Pak. Dia mentingin yang ngasih suara ke dia itu. Ya, jadi katanya juga begitu kan ya. Iya. Tapi selain itu makanya pilih yang itu. Kalau belum ada DPRD, titip saya di sini DPRD-nya itu coblos saja apa yang nomor 2 di DPRD di kertas biru. Nomor 2 tuh partainya 2, itunya juga 2. Jadi nanti Bapak selain punya saya di DPR pusat, ada di DPR daerah, jadi DPR daerah perlu apa-apa bisa nyampe ke saya. Saya juga kalau perlu pembagian dari pusat bisa kerjasama dengan yang di situ gitu. Dan ini kalau bisa simpan fotonya, buktiin bahwa benar kita ada di kubunya Prabowo waktu di perjuangan gitu. Mungkin seperti itu sih Pak. Salah satu momen menarik adalah sesi stimulasi kartu pencoblosan, di mana tim dari Bung Yamin, Bung Khalil memberikan pemahaman kepada warga terkait penggunaan kartu pemilih. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar memahami proses pemilihan dan dapat menggunakan hak suaranya dengan bijak. Iki warnanya kuning, kok DPR RI. Warna hijau, kok DPR Kabupaten Tegal. Warna hijau. Warna biru, kok DPR Provinsi Jawa Tengah. Nah kok anak-anak abu-abu, kok capres ya. Dibandingkan kok DPD. Kita fokus di warna kuning Ibu. Fokus warna kuning dibuka. Dibukanya sekalian belas. Nah, kebetulan kayak Bu. Oke, jadi kok langsung gue nomor loro bae. Nomor loro uji kan PKB, nomor loro game Gerindra. Nah, golek nomor loro pula. Partai nomor loro, calegnya nomor loro. Warna tulisannya Muhammad Yamin, BSC, MSC. Ya, caklalen. Warna kuning dibuka, brel. Aja nasi dilipat, buka brel, kabeh. Langsung boleh nomor loro bagi. Nomor loro, gambarnya kayak Garuda warna emas. Arahnya Gerindra. Ya. Sudah dari Gerindra. Orang berbendera. Coblos nomor loro bagi. Acara sosialisasi di Desa Kepandean ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bung Yamin sebagai calon anggota DPR RI dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi. Sosialisasi serupa akan terus dilakukan untuk mendekatkan diri dengan konstituen, menjalin komunikasi yang baik, dan membangun sinergi antara calon legislatif dan masyarakat. Bung Yamin. Bung Yamin. Bung Yamin. Bung Yamin.